loncengnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya Yuni Sulistiawati, unit kerja SDN Kebon Melati 2. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 Kota Cirebon. Saya mendapatkan fasilitator dengan Ibu Kurniati Sayutami dan pengajar praktik dengan Bapak Nova Haryono. Bapak Ibu guru hebat, sekilas saya akan menerangkan tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara adalah keluarga besar yang merupakan keturunan Pangeran Kadipaten Puro Paku Alam yang notabene-nya adalah seorang ningrat. Maka nama lengkapnya menjadi Raden Mas Suwardi Suyaningrat. Ki Hajar Dewantara dilahirkan pada hari Kamis Legi, tanggal 2 Ramadan 1309 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1889. Berkat kegigihannya dalam bidang pendidikan, maka tanggal lahir beliau dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia dan diperingati setiap tanggal 2 Mei. Bapak Ibu guru hebat, pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga muncullah Perguruan Nasional Taman Siswa di Yogyakarta pada tahun 1922. Dengan kegigihannya dalam bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pendidikan Indonesia pertama pada tahun 1945. Bapak Ibu guru hebat, saya akan menyampaikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya berkaitan tentang yang pertama, potret pendidikan Indonesia. Yang kedua, azas pendidikan. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu budi pekerti. Bapak Ibu guru hebat, yang pertama potret pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922. Bapak Ibu guru hebat bisa memperhatikan gambar pada layar. Pada zaman pendidikan kolonial, kita lihat anak-anak semua belajar, namun anak-anak tersebut hanya untuk kalangan ningrat dan juga hanya untuk pekerja bagi penjajah saat itu, sehingga membantu penjajah dalam pemerintahannya. Bapak Ibu guru hebat, kita lihat pada pendidikan zaman kolonial, di situ hanya menginginkan dan mengharuskan siswanya untuk bisa membaca, menulis, dan berhitung. Dan kita lihat bangunannya pun masih seperti biasa saja. Tidak ada sarana dan prasarana. Kita lihat pendidikan zaman sekarang. Bapak Ibu guru hebat, kita lihat bahwasannya anak-anak dalam gambar di situ sudah duduknya masing-masing. Dan setiap anak menggunakan komputer atau laptop. Nah,
Disinilah perbedaan pendidikan zaman kolonial dan pendidikan zaman sekarang, di mana siswanya bebas. Siapapun bisa memperoleh pendidikan sebagai haknya memperoleh pendidikan sebagai warga negara Indonesia. Di sini yang membedakan hanya tingkatannya. Tingkatan TK berdasarkan usia, kemudian tingkatan sekolah dasar, tingkatan sekolah menengah pertama, tingkatan sekolah menengah atas, dan juga perguruan tinggi. Bapak Ibu guru hebat, dahulu tidak ada yang menggunakan seragam dalam memperoleh pendidikan. Pada zaman sekarang menggunakan seragam, sehingga dalam sekolah tidak membeda-bedakan siswa untuk belajar. Dan di sini kita lihat bangunannya, sekolahan sudah lengkap, dikarenakan untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Di sini dilengkapi dengan sarana olahraga, kemudian sarana keterampilan lainnya, sehingga anak-anak bisa berprestasi dalam bidangnya masing-masing dan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, di sini terdapat Ajas Pendidikan Indonesia yang kita kenal dengan semboyan dari Ki Hajar Dewantara adalah Tutwuri Handayani, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso Tutwuri Handayani. Kita lihat ada logonya di situ dan penjelasan tentang semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Seorang guru haruslah berkomitmen untuk menjadi seorang teladan bagi siswanya. Yang kedua, Ing Madyo Mangunkarso menunjukkan bahwa seorang guru haruslah membangkitkan semangat murid-muridnya untuk terus belajar tanpa lelah, sehingga memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih banyak. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani menjelaskan bahwa seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan muridnya mandiri, sehingga nanti siswanya bisa mandiri untuk hidup di masyarakat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya ada pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bapak Ibu guru hebat, pendidikan yang menuntun yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah kontinu, konsentris, dan konvergen. Kontinu adalah pendidikan menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan. Konsentris adalah pendidikan penuntun murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Dan yang terakhir, konvergen, yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar. Bapak Ibu guru hebat, sekarang kita akan perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan itu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bapak Ibu guru hebat, perhatikan tanaman padi dan tanaman jagung. Kita lihat, tanaman padi akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan padi. Sementara tanaman jagung pun
akan hidup dan tumbuh subur dan menghasilkan jagung. Di sini menunjukkan bahwasannya pendidikan itu berdasarkan kodrat alam, di mana siswa-siswa sudah memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing, sehingga tidak akan bisa dirubah. Nah, disinilah peran pendidik untuk menuntun siswanya menjadi siswa yang bermanfaat kelak pada saat anak-anak berada di dalam masyarakat. Dan kaitan dengan pendidikan berdasarkan kodrat zaman, yaitu bahwasannya siswa saat kolonial dan saat ini akan berbeda cara pembelajarannya. Cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Sehingga dalam pendidikan kita harus tetap memperhatikan kodrat zaman. Kita harus dinamis mengikuti zaman, sehingga kita tidak ketinggalan informasi, dan siswa pun akan berkembang mengikuti zamannya. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada pendidikan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Selanjutnya, keluarga menjadi tempat yang paling utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter, baik untuk anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Bapak Ibu guru hebat, itulah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita harus semangat terus dalam belajar. Sekian saya ucapkan, terima kasih.